Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Gas. Bab 2446. Yah, aku akan terus berusaha. Ayo, Tanti, mari kita pergi ke reruntuhan kejahatan bersama. Keluargamu, biarkan mereka tinggal di sini, mereka sangat aman, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Oke, tapi beri aku waktu untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku akan mencarimu lusa. Guyan pergi. Tang Zichen memperhatikan punggung Guyan saat dia pergi. Awalnya, Tang Zichen berpikir bahwa dia hampir mencapai puncak karir kultivasinya dan telah menjadi dewa tingkat tinggi, dan kultivasi lebih lanjut hanya akan meningkatkan kekuatannya dan wilayahnya akan tetap menjadi dewa tingkat tinggi. Namun, setelah mendengarkan kata-kata Guyan, Tang Zichen merasa seolah-olah kultivasi yang sesungguhnya baru saja dimulai. Begitu dunia ini, semua spesies yang begitu kuat punah, mengapa mereka dimusnahkan? Jadi, apakah Tang Zichen, manusia ini, akan membuat kesalahan yang sama di masa depan? Saat ini, Tang Zichen dan manusia lainnya bahkan belum mencapai level orang-orang yang dulunya kuat, setidaknya tidak ada satupun dari mereka yang mampu membuat senjata ilahi, dan mereka jauh dari orang-orang kuat yang telah punah di masa lalu. Tang Zichen menghela nafas, jalan masih panjang, kali ini, bukan lagi tentang berkultivasi untuk dirimu sendiri, tetapi untuk seluruh umat manusia. Su Meiqian muncul. Tang Zichen berbalik dan tersenyum pada Su Meiqian. Meiqian, apakah kamu masih terbiasa dengan tempat ini? Yah, semuanya terasa sangat nyaman di sini, alam fana bahkan tidak bisa dibandingkan, kuharap bisa terus seperti ini selamanya. Akan melakukan. Tapi, aku baru saja mendengarmu berbicara dengan Inferno kuno itu, dan Inferno kuno itu mengatakan bahwa di dunia ini, dulu ada makhluk lain. Semua sudah punah sekarang. Ya, cermin terbalik yang saya miliki sebelumnya adalah sesuatu yang diciptakan oleh orang-orang kuat itu pada suatu waktu. Namun, tidak ada yang tahu bagaimana orang-orang itu menghilang. Ini benar-benar seperti dinosaurus di dunia fana lama kita, tidak ada yang tahu persis bagaimana mereka punah. Zichen, apakah menurutmu kita akan menghilang suatu hari nanti, sama seperti makhluk kuat kita dulu? Aku tidak tahu, bahkan jika hari seperti itu benar-benar datang, kurasa masih lama dari sekarang. Yah, toh kita sudah mati, dan kita mendapatkannya dengan hidup sekarang. Meiqian, lusa aku akan pergi ke reruntuhan dewa jahat dengan kakak laki-laki Guyan. Setelah itu, aku mungkin harus buru-buru memasukkan tahun-tahun pelatihanku lagi. Aku ingin mencari tahu misteri dari kepunahan mereka yang dulunya kuat, dan aku ingin menjadi lebih kuat dari mereka yang dulunya kuat, sehingga aku bisa melindungimu. Su Chen, bergembiralah, hanya sedikit dari kalian yang bisa mengandalkan hal-hal ini. Tang Zichen berbicara kepada istrinya secara terpisah. Di hari ketiga, Guyan datang. Tang Zichen mengikuti Guyan dan meninggalkan alam abadi. Guyan cepat, dalam waktu kurang dari sebulan, mereka tiba di reruntuhan dewa jahat, sementara Tang Zichen membutuhkan waktu setahun untuk tiba sebelumnya. Ayo pergi, saudara Tang, mari masuk ke relik dewa jahat. Kakak Guyan, mereka tidak akan membunuhku lagi. Guyan menghela nafas, aku tidak bisa menjamin bahwa, bagaimanapun juga aku telah dibunuh sebelumnya. Tang Zichen kaget, ya, bukankah Guyan baru saja mati sebelumnya? Jika dia tidak bertemu dengan Tang Zichen, Guyan akan tetap berada di ruang 3 ketiadaan, tetap seperti sampah. Kakak Guyan, siapa yang membunuhmu sebelumnya? Kamu mungkin tidak mengenalinya, seorang pria bernama Batu Hitam. Kakak Guyan, apa yang ada di dalam relik dewa jahat ini? Mengapa terakhir kali aku masuk itu disebut ritual pembunuhan? Orang-orang yang tidak ingin saya masuk. Sepertinya, takut saya akan berpisah dengan sesuatu.
Gu Yan berkata, kudengar ada kehendak dewa jahat di dalam. Apa kehendak dewa jahat? Aku tidak mengerti, hanya saja, begitu pemilik reruntuhan ini, sebelum dia meninggal, meninggalkan jejak wasiatnya, dan jika ada yang bisa mendapatkan wasiat itu, mereka bisa menjadi lebih kuat, bahkan, mengetahui kebenarannya, kepunahan orang-orang kuat itu sekali. Oh, tidak heran mereka tidak ingin aku masuk. Satu orang lagi, dan harapan untuk mendapatkannya berkurang 1 poin. Aku juga terbunuh oleh keteduhan seperti ini sebelumnya. Reruntuhan dewa jahat ini penuh dengan jebakan, jadi jika kamu tidak hati-hati, kamu mungkin tidak hidup. Saya tahu, berapa banyak orang yang ada di dalam reruntuhan ini sekarang? Tanya Don Zichen. Dulu ada hampir 13 orang ketika saya belum mati. 13 orang ini dibagi menjadi 5 geng. Di antara mereka, yang Anda lihat terakhir kali, pengorbanan pahit, Kaisar Biru, dan Qin Zong, mereka bertiga berada di satu faksi. Tang Zichen berkata, terakhir kali aku melihat mereka ada 5, bukan 3. Oh, 5 orang, sepertinya setelah kematianku, 2 orang lagi bergabung. Selain itu, faksi kedua adalah Blackstone Tian Gao. Faksi ketiga adalah Chaiyun, Starmon, dan aku. Setelah kematianku, hanya Chaiyun dan Starmon yang tersisa di 3 faksi. Fraksi keempat adalah Huang Sui, Furong, dan Blade Z. Faksi kelima adalah Purple Rain, White Fox. Dari 5 faksi di atas pengorbanan pahit, Kaisar Biru, Qin Zong, Batu Hitam Chaiyun, Huang Sui, Hujan Ungu, Rubah Putih, 8 orang ini adalah kelompok manusia pertama yang muncul di tempat pertama termasuk Nian Tian dan Yi. Jumlahnya tepat 10. Tang Zichen bingung, tapi pada dasarnya dia mengerti. Orang-orang yang berkultivasi di dalam reruntuhan dewa jahat tidak bekerja sama, tetapi masing-masing memiliki pemikirannya sendiri dan dibagi menjadi total 5 kelompok kecil. Tang Zichen bertanya, bagaimana dengan orang-orang lainnya? Beberapa yang tersisa berasal dari manusia gelombang kedua, dan ada beberapa manusia dari gelombang kedua yang muncul dengan bakat luar biasa dan dengan demikian juga mencapai ketinggian ini. Tang Zichen, ayo masuk. Bagus. Tang Zichen mengikuti Gu Yan dan memasuki relik dewa jahat. Segera setelah masuk, dia melihat gubuk bercahaya yang dia lihat terakhir kali. Saat ini, di gubuk bercahaya itu, Tang Zichen melihat 5 orang lagi berkultivasi di sana. Kelima orang ini persis seperti yang dia lihat terakhir kali, pengorbanan pahit, Kaisar Biru, Qin Zong, dan 2 lainnya yang tidak dia kenal. Gu Yan berkata, Kakak Tang, mereka yang kamu lihat terakhir kali, kan? Ya, yang berbaju hitam itu, dia mencoba membunuhku terakhir kali, untungnya Kaisar Biru membantuku. Bantuan ini dapat diingat tetapi karena kamu sekarang ikut denganku, maka kamu secara alami akan mengikutiku ke 3 faksi, mulai sekarang, kamu adalah anggota dari 3 faksi kami, jika faksi lain ingin menyakiti kami, kamu harus mempertahankan ketiga faksi kita bersama. Bagus. Tang Zichen agak bingung, total hanya ada beberapa orang, jadi mengapa kita perlu membuat begitu banyak faksi? Tampaknya hati manusia adalah yang paling rumit. Pada saat itu, pria di ruangan bercahaya itu tiba-tiba melihat keluar. Pria bernama Pengorbanan Pahit melihat Tang Zichen dan berkata, Kaisar Biru, bocah yang kau peringatkan terakhir kali, dia kembali. Apa? Kaisar Biru melihat keluar dan memang melihat Tang Zichen. Pengorbanan Pahit mendengus tapi kali ini, dia benar-benar datang bersama Gu Yan. Qin Zong bingung, Gu Yan ini, bukankah dia sudah mati? Kenapa kamu ada di sini? Pergi keluar dan mencegatnya. Kata yang disebut Pengorbanan Pahit bergegas keluar rumah dan menghalangi jalan Tang Zichen dan Gu Yan yang tak terelakkan. Berhenti. Pengorbanan Pahit berteriak. Tang Zichen dan Gu Yan berhenti. Gu Yan berbisik, Don Zichen, jangan gugup aku di sini.
Tang Zichen menganggukkan kepalanya, membuatnya terdengar seperti dia membutuhkan perlindungan. 5 orang untuk datang. Bukankah ini Guyan? Apa yang kudengar tentang kamu sudah lama mati, dan mengapa kamu masih berdiri di sini hidup-hidup hari ini? Pengorbanan Pahit bertanya. Guyan tersenyum, saudara Pengorbanan Pahit sangat penasaran, mengapa kamu tidak pergi dan bertanya langsung pada Caiyun. Apa maksudmu ketika kamu mengatakan itu? Mungkinkah kematianmu hanya diatur olehmu? Singkatnya, jika kamu ingin tahu sesuatu tanyakan pada Caiyun, jangan ganggu aku di sini. Tang Zichen, ayo pergi, kata Guyan kepada Tang Zichen. Ya, kakak. Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Pengorbanan Pahit berteriak lagi, berhenti. Guyan menatapnya dengan marah. Pengorbanan Pahit, apa yang kamu inginkan? Aku tidak mencoba melakukan apapun, tapi Don Zichen ini, aku ingat dia bukan salah satu darimu. Yah, dia tidak sebelumnya, tapi sekarang dia. Apa izinkan kalian untuk menambah anggota baru dan bukan kami? Pengorbanan Pahit memandang Tang Zichen dan berkata dengan wajah peringatan, Tang Zichen, aku ingat terakhir kali aku memperingatkanmu untuk tidak memasuki relik dewa jahat lagi, tetapi kamu bahkan tidak mendengarkan. Tang Zichen berkata, bukankah Pengorbanan Pahit senior sedikit terlalu banyak bertanggung jawab? Kamu berani berbicara kembali. Guyan sibuk menghentikan Tang Zichen untuk mengatakan hal lain, itu sudah berbahaya. Guyan berkata, Pengorbanan Pahit, Tang Zichen berasal dari Caiyun, apakah kamu benar-benar ingin menantang perang? Jangan mengancamku dengan Caiyun, kamu pikir aku takut pada wanita tua miliknya itu? Lalu apa yang kamu inginkan? Tang Zichen tetap tinggal, kamu bisa keluar, kata Pengorbanan Pahit. Guyan berkata dengan marah, Pengorbanan Pahit, jangan terlalu banyak menggertak orang lain. Menindas. Aku pengganggu. Beraninya kamu. Aku akan mengatakannya lagi, tinggalkan Tang Zichen. Pengorbanan Pahit berkata tanpa ampun. Tang Zichen benar-benar tidak mengerti mengapa Pengorbanan Pahit ini begitu mengincarnya. Tang Zichen memandang Kaisar Biru, kali ini, Kaisar Biru tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan membantu untuk kedua kalinya, jika dia berbicara untuk Tang Zichen lagi, mungkin Pengorbanan Pahit tidak mudah untuk diajak bicara, belum lagi Qin Zong. Tang Zichen berkata, kamu meninggalkanku, mungkinkah kamu ingin aku bergabung denganmu? Aku Pengorbanan Pahit meludah di saluran air, sudah kubilang, jika kamu memasuki reruntuhan dewa jahat lagi, aku ingin kamu mati. Brengsek, jangan berani memaksaku. Tang Zichen mengepalkan tinjunya. Apa yang kamu, layak membiarkan aku memaksamu? Apakah kamu berpikir bahwa kamu ada di sana di dunia abadi, sangat kuat, dan egomu meningkat? Aku tidak takut untuk memberitahumu di sini, aku hanya seorang creeper paling bawah, dan aku ingin kau mati. Tang Zichen berkata, Pengorbanan Pahit, aku tidak menyinggungmu dimanapun kecuali dengan memasuki relik dewa jahat. Pengorbanan Pahit, kamu menyebutku pengorbanan. Siapa kamu memanggilku seperti itu? Pah. Tang Zichen tiba-tiba merasakan sakit yang membara di wajahnya dan ditampar. Apakah kamu mampu menolak? Tang Zichen terbakar di dalam, tetapi rasanya seperti tidak ada perlawanan sama sekali di depan orang-orang kuat seperti itu. Mereka adalah manusia pertama di awal dunia, dan Tang Zichen terlalu jauh dari mereka. Guyan berkata, Pengorbanan Pahit, saya menyarankan Anda untuk tidak melangkah terlalu jauh. Singkatnya, tinggalkan dia atau kamu juga akan mati, kata Pengorbanan Pahit. Pada saat ini, suara tipis datang dari kehampaan yang jauh, Yoho, Pengorbanan Pahit, apakah kamu mengancamku? Guyan mendengar suara ini dan merasa senang di dalam hati, suara ini sangat familiar baginya, itu adalah bosnya, Caiyun. Caiyun adalah seorang wanita, dan wanita lainnya, Star Moon, juga dia, berasal dari faksi yang sama.
Pengorbanan pahit mendengar suara Caiyun, dan bersenandung, pelacur busuk mengancamku kan. Aku akan mengancammu, bagaimana dengan itu, pengorbanan pahit, aku sudah lama bersamamu sejak Great Pan Heaven, jangan paksa aku untuk membunuhmu hidup atau mati. Ayo, berani datang. Teriak pengorbanan pahit, seolah-olah ada kebencian yang mendalam di antara mereka, dan mereka telah lama menjadi musuh. Suara kosong berkata, terserah kamu jika kamu berani datang, jika kamu berani menyentuh orang-orangku, aku Caiyun Fei Fei, tidak akan bertarung denganmu, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan, jika kamu berani melakukannya, dia. Saat ini, Gu Yan berkata kepada Tang Zichen, Tang Zichen, ikut aku. Ya, Tang Zichen sibuk terbang dengan Gu Yan. Pengorbanan pahit itu sangat marah dan sangat ingin melakukannya ketika Kaisar Biru berkata, pengorbanan pahit karena anak baru itu tidak sepadan. Pada akhirnya, Tang Zichen dan Gu Yan terbang di bawah pengawasan pengorbanan pahit. Adapun suara dalam kehampaan itu tidak pernah muncul, sepertinya datang dari jauh dan orang tidak bergerak. Tang Zichen bertanya, wanita itu tadi. Caiyun, yang bernama lengkap Caiyun Fei Fei, adalah bos kami, dan selain itu, ada satu lagi bernama Star Moon, yang juga berasal dari 3 faksi kami. Pengorbanan pahit tadi sepertinya benar-benar ingin membunuhmu, jika Caiyun tidak menghentikannya, aku khawatir akan sangat sulit untuk melarikan diri. Tang Zichen, ingat kamu berhutang nyawa pada Caiyun Fei Fei. Aku mengerti kakak Gu Yan, mengapa kalian seperti musuh. Hanya ada selusin orang yang berlatih di sini secara total, apakah perlu menjadi begitu pahit dan penuh kebencian? Gu Yan tersenyum pahit, kamu hanya melihat masa kini, kamu tidak melihat masa lalu. Dahulu kala, 10 manusia pertama yang muncul, kami semua sangat lemah pada awalnya. Saat itu, tidak ada makanan, tidak ada tempat berlindung, tidak ada gunanya, belum ada yang tumbuh, dan kami bersepuluh. Kadang-kadang, kami mungkin harus berjuang siang dan malam untuk mendapatkan makanan lengkap, memiliki persahabatan dalam situasi ini. 5 faksi sekarang, dan 5 faksi dulu. Yah, begitu. Seperti tahanan di dalam sangkar yang mengambil makanan, mereka tidak akan menjadi teman di masa depan ketika mereka meninggalkan kandang, dan dendamnya sudah dalam. Segera, rumah bercahaya lain terlihat. Don Zichen, ini dia, yang di depan itu tempat kita. Tang Zichen terbang dan melihat sekilas bahwa di dalam rumah yang bercahaya itu, 2 wanita sedang berkultivasi. Kedua wanita itu berpenampilan biasa, tidak ada yang luar biasa, kecuali salah satu dari mereka memiliki ki yang kuat dan tatapan tajam di matanya. Orang ini tepatnya adalah Caiyun Fei Fei. Bos Caiyun. Gu Yan naik dan membungkuk. Tang Zichen juga membungkuk, Senior Tang Zichen, saya telah bertemu Senior Caiyun, Senior Star Moon. Wanita bertampang garang itu membuka matanya dan berkata, Gu Yan, kamu bahkan belum mati, apa yang terjadi? Gu Yan berkata dengan gembira, terima kasih bos telah memikirkan saya, semua ini berkat Tang Zichen, mungkin, dia dikirim oleh surga untuk menyelamatkan saya, dia mendapatkan cermin pembalik yang saya tinggalkan, dan karena itu. Gu Yan secara singkat mengatakan bagaimana Tang Zichen membangkitkannya. Oke, mulai sekarang, kamu bisa mengikutiku untuk berkultivasi. Caiyun itu berkata kepada Tang Zichen. Oke, terima kasih bos. Sama-sama, Gu Yan, kamu baru di sini, bawa dia bersamamu. Tentu. Gu Yan berkata kepada Tang Zichen, kakak Tang, karena kita di sini, mari kita segera memasuki kultivasi kita. Kita berada di relik Dewa Jahat, 3 ruang tanpa ruang di sini selalu memberi kita pencerahan, jadi saya harap Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda secepatnya. Bagus. Tang Zichen berjalan ke sudut ruangan ini, menutup matanya dan mulai berkultivasi. Tahun-tahun ini ditakdirkan untuk kesepian.
Setelah berkultivasi selama beberapa hari, Tang Zichen tiba-tiba merasa sangat bosan, dan Tang Zichen membuka matanya. Kakak Guyan. Kakak Tang, ada apa? Kenapa kamu tidak berlatih? Kakak Guyan, tidakkah menurutmu itu sangat membosankan? Bosan. Yang mana di sini yang tidak duduk di sini selama miliaran dan miliaran tahun? Tang Zichen berkata dalam hati, duduk seperti ini tidak takut terkena vertebra lumbar ah. Guyan berkata, Kakak Tang, tenanglah. Baiklah Kakak Guyan, kamu berkultivasi, aku tidak akan mengganggumu. Guyan bergegas menutup matanya. Tang Zichen, di sisi lain, merasa sangat tidak sadarkan diri, jadi berjalan keluar rumah untuk mencari udara segar. Namun, saat Anda berjalan keluar rumah, juga tidak ada udara untuk bernafas sama sekali, dan Anda menahan nafas sepanjang waktu. Brengsek, apakah saya harus seperti ini selama miliaran tahun ke depan? Semua duduk di sini seperti orang mati, tidak bergerak untuk berkultivasi, saya akan pergi. Tang Zichen sangat berjuang di dalam, mungkin ada hubungannya dengan usia Tang Zichen, dia hanya 60 juta tahun dari alam fana, dia tidak akan mampu bertahan sampai miliaran tahun berikutnya akan menjadi seperti ini. Tang Zichen berkata dalam hati, tidak masalah, karena saya telah memasuki relik dewa jahat, saya akan berjalan-jalan. Tapi, Guyan mengatakan kepada saya bahwa saya tidak bisa berjalan-jalan, jika saya bertemu dengan faksi lain, saya akan mati. Tang Zichen mundur ke dalam lagi. Saat itu, Caiyun muncul di depan Tang Zichen. Bos Caiyun, kenapa kamu keluar? Tang Zichen sibuk bertanya. Caiyun berkata, Tang Zichen, apa yang kamu lakukan jika kamu tidak berkultivasi? Saya. Apakah kamu ingin berjalan-jalan? Caiyun bertanya. Tang Zichen hanya mengangguk, ya, saya baru saja tiba, saya bahkan belum membiasakan diri dengan relik dewa jahat. Tang Zichen, jangan pergi kemanapun tanpa izinku, jika tidak kamulah yang akan kehilangan nyawamu, relik dewa jahat ini, kamu tidak hanya akan kehilangan nyawamu jika bertemu dengan faksi lain, kamu juga akan kehilangan nyawamu jika kamu tidak sengaja memasuki beberapa jebakan. Oh, begitu. Seperti yang kamu tahu, ada total 5 faksi di sini, satu orang lagi berarti satu pesaing lagi, jika faksi lain melihatmu, mereka pasti akan membunuhmu, tidak ada yang akan mengasihani hidupmu, semua orang akan membenci orang lain, mati, hanya satu orang yang tersisa. Caiyun menegur. Bos Caiyun, saya mengerti, lebih baik saya kembali dan berkultivasi. Tidak perlu, kata Caiyun. Apa maksudmu? Tang Zichen terkejut. Don Zichen, kamu ikut denganku. Tang Zichen mengikuti Caiyun dan terbang menjauh. Tidak lama setelah terbang, awan berwarna berhenti. Ini dia. Caiyun melihat sekeliling dan berkata, Bos Caiyun, kemana kita akan pergi? Tang Zichen sibuk bertanya. Kai Yunfei tiba-tiba tersenyum. Tang Zuchen, saya pikir Anda adalah orang yang tahu aturan. Bos Caiyun, saya tidak mengerti maksud Anda, menurut Anda, saya tidak punya sopan santun. Jika saya tidak menghormati Anda dimanapun, saya harap Anda akan memaafkan saya. Tang Zichen sedang sibuk. Kai Yunfei berkata, Tang Zichen, kamu cukup tampan. Apa maksudmu? Tang Zichen mundur selangkah, dan melalui mata Cai Yunfei, Tang Zichen sepertinya tiba-tiba memahami sesuatu. Tang Zichen berpikir bahwa mereka yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun tidak lagi memiliki 7 nafsu, mungkinkah? Bos Caiyun, apa yang kamu lakukan? Cai Yunfei berkata, Tang Zichen, jangan berpura-pura tahu. Jantung Tang Zichen berdebar kencang. Cai Yunfei ini berpenampilan rata-rata. Tang Zichen sama sekali tidak tertarik Dan saat ini, di rumah sebelumnya, Guyan membuka matanya dan menghela nafas. Yang disebut Star Moon juga membuka matanya.
Star Moon melihat Guyan menghela nafas dan tersenyum. Kakak Guyan, kamu tidak tersesat di hatimu kan? Guyan berkata, Star Moon, kamu terlalu banyak berpikir. Haha, itu sebenarnya bisa dimengerti untuk tersesat. Lagi pula, pada suatu waktu, Bos Chaiyun mencarimu untuk pergi keluar, tapi sekarang, dia tidak mencarimu untuk keluar, dia langsung mencari yang baru. Jangan konyol. Guyan melotot. Hehe kakak Guyan, fakta bahwa Anda membuka mata Anda menunjukkan bahwa Anda memiliki fluktuasi dalam diri Anda. Tang Zichen yang Anda bawa ke sini memang sangat tampan, dan saya melihat bahwa di masa depan tidak mungkin Bos Chaiyun akan menemukan Anda lagi. Bintang bulan apa yang ingin kamu katakan, kata Guyan. Saat ini, Star Moon berdiri, berjalan ke arah Guyan dan tersenyum, menurutku ini bagus. Star Moon, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Kakak Guyan, aku juga terus terang, maukah kamu berkencan denganku? Apa, denganmu? Alis Guyan berkerut dalam. Yang disebut perjalanan keluar, sebenarnya bukan perjalanan keluar, tapi perjalanan keluar untuk melakukan apa? Semua orang tidak menjelaskannya, mereka semua hafal. Apakah saudara Guyan tidak mau? Mulai sekarang, Bos Chaiyun, bahkan tidak dapat menemukanmu untuk pergi keluar. Aku tidak ingin keluar, kata Guyan. Cekikikan. Star Moon tersenyum, kakak Guyan, maksudmu apa yang kamu katakan? Baru saja Tang Zichen itu, tahun kultivasi ini, membosankan masa depan masih belum diketahui berapa miliar tahun. Bahkan kakak perempuan Chaiyun yang kuat tidak tahan dengan kesendirian itu. Kakak Guyan, ayo kita pergi. Star Moon memohon. Guyan tidak mengatakan apa-apa, tidak tahu apa yang dia pikirkan, mungkin dia tidak memikirkan kecelakaan ini di dalam. Di masa lalu, ketika Guyan belum meninggal, Bos Chaiyun akan memintanya untuk pergi keluar setiap saat. Sejujurnya, di dalam Guyan, dia diam-diam menganggap Chaiyun sebagai wanitanya. Sayangnya, ini bukan keputusannya. Chaiyun sekarang, jelas melihat Tang Zichen lebih tampan, dan memilih Tang Zichen. Tidak heran Chaiyun Fei begitu mudah menerima bergabungnya Tang Zichen. Awalnya berpikir akan membutuhkan banyak kata. Kakak Guyan, kakak Guyan. Star Moon memanggil beberapa kali sebelum Guyan kembali sadar. Apa? Star Moon berkata dengan nada yang hampir memohon, kakak Guyan, kamu harus mengenali kenyataan, Chaiyun tidak akan bisa menemukanmu lagi, maukah kamu pergi denganku? Sekali waktu aku hanya bisa iri pada kenyataan bahwa bos saya dapat menemukan Anda, sementara saya tidak punya orang lain untuk diajak pergi. Kakak Guyan, maukah Anda pergi keluar dengan saya? Saya benar-benar perlu bersantai sebentar. Dengan desahan tertekan, Guyan menggigit giginya dan berdiri, berkata, baiklah, ayo pergi. Terima kasih kakak Guyan. Star Moon tiba-tiba sangat gembira. Lalu keduanya pun keluar rumah, dan tiba-tiba rumah itu menjadi kosong. Dan saat ini, di sudut gelap tidak jauh. Hati Tang Zichen bergetar saat dia melihat langkah demi langkah Chaiyun Fei. Hei. Tang Zichen berteriak tanpa henti, otaknya tampak bingung. Chaiyun Fei mendengus, Tang Zichen, jangan terlalu peka, oke? Tang Zichen tersenyum, Bos Chaiyun, kenapa kamu tidak mencari kakak Guyan? Oke, jangan cari aku. Tang Zichen, aku menginginkanmu, jangan membuatku bertele-tele. Chaiyun Fei sangat marah, Tang Zichen sangat tidak tercerahkan. Persetan. Tang Zichen mengutuk dengan frustrasi, dia ada di sini untuk berkultivasi, tentang apa ini? Tang Zichen memandang Chaiyun Fei, hal yang setengah hati untuk dilakukan. Bos Chaiyun, aku mohon. Tang Zichen, apakah kamu benar-benar tidak peka? Chaiyun Fei menatap. Tang Zichen berkata, Bos Chaiyun, melon bengkok yang kuat tidak manis. Apa itu melon? Brengsek toh, aku tidak bisa berkomunikasi, aku tidak bisa berbuat apa-apa tentangmu, kata Tang Zichen.
Aku tidak terlalu peduli, bersikaplah bijaksana, jika tidak aku kehabisan kesabaran, bukan tidak mungkin membunuhmu Tang Zichen. Tang Zichen, aku benar-benar tidak dapat memahamimu, bagaimana ini menyakitimu. Ini adalah sesuatu yang menyenangkan satu sama lain, mengapa kamu begitu tidak menarik? Tang Zichen berkata, Bos Caiyun, sejujurnya, saya masih punya istri di rumah, mohon berbaik hati dan biarkan saya pergi. Kamu benar-benar mencari kematian. Teriak Caiyun Fei Fei. Tang Zichen juga ingin marah, wanita tua ini, bahkan tidak kencing untuk melihat ke cermin apa-apaan. Tang Zichen dengan tegas berkata, Bos Caiyun, aku Tang, lebih baik mati daripada menyerah. Kamu. Caiyun Fei Fei memandang Tang Zichen dengan depresi selama puluhan detik, kesal di dalam, tetapi membunuhnya, ada rasa kasihan di dalam, bukan untuk membunuhnya, dia bias dan sangat tidak menarik. Tang Zichen, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu tahu bagaimana menjadi menarik atau tidak? Tang Zichen juga menggertakkan giginya, aku akan memberitahumu untuk terakhir kalinya juga, aku lebih baik mati daripada menyerah. Kamu benar-benar bohong, aku belum pernah melihat orang bodoh sepertimu sebelumnya. Sayangnya, di matamu aku bodoh. Don Zichen, jangan seperti itu, oke? Aku tidak ingin membunuhmu, jangan memaksaku. Caiyun Fei Fei berkata agak memohon, kali ini, dia tidak berteriak, tetapi malah menurunkan posisinya, sedikit. Tang Zichen mencibir dan berkata, tidak mungkin. Tang Zichen, apakah kamu benar-benar mencari kematian? Teriak Caiyun Fifi. Hahaha, maafkan aku ingin mati, tapi aku juga tidak ingin menjadi lucu. Tang Zichen benar-benar tertekan di dalam. Sebelum pengorbanan pahit itu ingin membunuhnya, dia berpikir bahwa, setelah mengikuti guyan ketiga faksi ini, dan mengikuti Caiyun Fei Fei dan beberapa orang lainnya, dia bisa berkultivasi di relik dewa jahat, tetapi siapa yang mengira bahwa orang seperti itu celaka? Hal yang akan terjadi padanya. Caiyun Fei Fei menghembuskan nafas dengan berat, menggunakannya untuk memaksa menurunkan api di tubuhnya, tetapi api tidak bisa ditekan sama sekali dan segera keluar lagi. Tang Zichen, apa sebenarnya yang kamu inginkan sebelum kamu setuju denganku? Tidak pernah. Mencari kematian. Caiyun Fei Fei benar-benar kehabisan kesabaran. Tang Zichen tiba-tiba merasa seperti tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Domain 3 kekosongan Caiyun Fei Fei telah dikembangkan menjadi 6 tenaga kuda, sementara Tang Zichen masih merupakan orang tanpa tenaga kuda, di mana lawannya. Di wilayah Caiyun Fei Fei, Tang Zichen tampak seperti orang tanpa tangan atau kaki, sepenuhnya atas belas kasihannya untuk disembelih. Cai Yunfei akhirnya bertanya, Tang Zichen, apakah kamu menyerah atau tidak? Tidak patuh. Don berteriak, pergilah ke neraka. Cai Yunfei Fei mengamuk. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari kejauhan kehampaan. Hahaha, hahaha. Itu adalah tawa seorang wanita. Begitu Caiyun Fei Fei mendengar tawa itu, dia tahu siapa orang itu dan berkata dengan marah, pelacur ungu, kamu keluar. Caiyun Fei Fei, kamu memiliki kulit yang tebal, kata suara dalam kehampaan. Caiyun Fei Fei sangat marah, Purple Beach, aku tidak ingin kamu mencampuri urusanku, jika kamu berbicara di belakangku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Menyebutku pelacur, aku benar-benar tidak tahu siapa pelacur itu. Aku mendengar apa yang baru saja kamu katakan, sungguh menyebalkan, hahaha. Suara di kehampaan itu tertawa. Yah, maaf, lewat, hahaha. Cobalah tertawa lagi. Caiyun Fei Fei menggeram. Suara dalam kehampaan berkata, aku berdiri di sini, datang ke sini jika kamu punya nyali, dan ucapkan kalimat itu lagi di depanku tadi. Caiyun Fei berlari, dan saat ini Caiyun Fei tidak peduli dengan Tang Zichen.
Bergegas ke depan kehampaan, pandangan sekilas ke seorang wanita yang mengenakan jubah Yeo. Penampilan wanita itu sangat mulia dan suci, temperamen wajah juga kelas 1 Chaiyun Fei dan perbandingannya, gambar itu tiba-tiba kesadaran akan matahari dan kunang-kunang berbeda. Chaiyun Fei berkata, pelacur ungu, aku datang, bagaimana kabarnya? Kalau begitu kamu bilang katakan lagi apa yang baru saja kamu katakan. Kata wanita berpakaian ungu itu. Chaiyun Fei menggertakkan giginya, cobalah menertawakanku sekali lagi, aku akan merobek mulutmu. Wanita berpakaian ungu itu tertawa, bagus sekali, bagus sekali. Aku akan membunuhmu. Tiba-tiba Chaiyun Fei bergegas. Dan pada saat ini, seorang wanita berpakaian putih diam-diam menyelinap ke Tang Zichen, dan wanita berpakaian putih itu berkata, nak, demi kebersihanmu kami akan menyelamatkanmu sekali. Siapa kalian? Don sibuk bertanya. Jangan pedulikan siapa kita. Pada saat ini, Tang Zichen tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Wanita berpakaian putih itu bergegas, dan dengan susah payah, dia akhirnya menyelamatkan Tang Zichen. Itu adalah Chaiyun Fei, yang sedang melawan wanita berbaju ungu. Ketika Chaiyun Fei tiba-tiba merasakan sesuatu dan berkata dengan marah, memindahkan harimau dari gunung, bahkan tidak memikirkannya. Mengatakan itu, Chaiyun Fei bergegas menuju Tang Zichen. Wanita berpakaian ungu itu sibuk berkata, Chaiyun Fifi, kenapa kamu tidak berkelahi, kamu tidak akan merobek mulutku. Chaiyun Fei mendengus, pelacur ungu, sebelum kamu menertawakanku, pikirkan tentang dirimu. Aku merenggutnya, jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kamu inginkan, di antara kita itu hanya 100 langkah 50 langkah. Wanita berpakaian ungu itu berkata, percaya atau tidak, tapi aku tidak peduli berteori denganmu. Hari ini bocah ini, aku mengagumi keberaniannya, aku lebih suka menyelamatkannya. Setelah mengatakan itu, wanita berpakaian ungu itu menghadang di depan Chaiyun Fei, dan mereka memulai pertempuran lagi. Tang Zichen, di sisi lain, sekarang dibawa pergi dengan cepat oleh wanita berpakaian putih itu. Tang Zichen dalam hati tertekan, dan tidak tahu apakah dia telah keluar dari mulut serigala dan masuk ke mulut harimau lagi. Segera, mereka tiba di tempat lain. Wanita berpakaian putih menurunkan Tang Zichen dan berkata, baiklah, kamu aman sekarang. Tempat apa ini? Siapa kalian? Namaku Rubah Putih, dan yang tadi adalah Hujan Ungu. Kalian dari 5 faksi. Benar. Wanita berbaju putih itu menganggukkan kepalanya. Tang Zichen bertanya, mengapa kamu menyelamatkanku? Sebuah suara datang dari luar pintu, aku menyelamatkanmu karena kamu cukup ambisius. Wanita berbaju ungu itu masuk. White Fox sibuk bertanya, ungu, di mana wanita gila itu? Dia tidak melakukan apapun padamu, kan? Dengan dia. Wanita berbaju ungu itu mendengus dengan jijik. Tang Zichen berkata, saya berterima kasih kepada kedua senior karena telah menyelamatkan hidup saya, tetapi selain terima kasih, jika tujuan kedua senior dalam menyelamatkan saya sama dengan tujuan Chaiyun Fei untuk merasuki saya, maka saya tidak akan pernah mengikuti. Wanita berpakaian ungu dan wanita berpakaian putih itu tertawa bersamaan. Tang Zichen menatap mereka dengan ketidakpastian di dalam hatinya. Wanita berbaju ungu itu cantik, tetapi jika dia adalah orang yang ingin mengambil keuntungan dari Tang Zichen dan harus memaksanya, Tang Zichen mungkin setuju. Sedangkan untuk wanita berpakaian putih, Tang Zichen sangat menentangnya. Namun, Tang Zichen jelas terlalu banyak berpikir. Wanita berpakaian ungu itu berkata, nak, jangan melamun tentangmu, kamu sendiri tidak cukup baik untukku. Wanita berbaju putih itu juga berkata, nak, kami tidak seperti Chaiyun Fei yang jalang itu. Selain itu, aku adalah orang Yin dan Yang, sementara Ziyu, sangat cantik, kamu terlalu banyak berpikir.
Tang Zichen dengan sibuk berkata, aku sangat lega, itu benar-benar membuatku takut setengah mati, kupikir kalian juga akan mendorongku. Baiklah, siapa namanya? Ziyu bertanya. Kembali ke senior ungu, namaku Tang Zichen. Tang Zichen, kamu berada di relik dewa jahat, jelas tidak ada cara bagimu untuk hidup lagi. Caiyun Fei Fei akan membunuhmu jika dia menemukan kesempatan, dan kami tidak dapat mengawasimu sepanjang waktu. Kurasa lebih baik kamu pergi dari sini lebih awal. Tang Zichen berkata, sejujurnya, di relik dewa jahat aku khawatir Caiyun Fei Fei bukan satu-satunya yang ingin membunuhku. Apakah ada orang lain yang memiliki niat membunuh yang begitu kuat terhadapmu? Wanita berbaju putih itu bertanya dengan kaget. Ya, seorang pria bernama Pengorbanan Pahit, bajingan itu, aku khawatir keinginannya untuk membunuhku tidak kurang dari Caiyun Fei Fei. Siapa kamu, dan mengapa begitu banyak orang ingin membunuhmu begitu kuat? Aku tidak tahu nasib buruk apa yang aku alami, tapi aku bahkan belum menyinggung mereka, jadi jika aku harus menemukan alasannya itu karena aku terlalu lemah, terlalu mudah untuk diganggu. Tang, kata Zichen dengan kedua tangan terkepal. Ziyu berkata, kalau begitu saya menyarankan Anda untuk meninggalkan relik dewa jahat. Anda sangat lemah, bahkan jika Anda tinggal di sini dan berkultivasi, saya khawatir Anda akan kesulitan mendapatkan kehendak dewa jahat. Anda akan kehilangan nyawamu dengan sia-sia. Benarkah? Namun, karena aku di sini, aku tidak akan pergi. Aku masih berharap kedua senior itu akan menerimaku. Aku bisa menahanmu di sini untuk berkultivasi, tapi aku tidak bisa menjamin bahwa kamu tidak akan dibunuh oleh Pengorbanan Pahit dan Caiyun Fei Fei. Terima kasih. Tang Zichen sangat tertekan, kedua musuh ini, perseteruannya sangat tidak masuk akal. Tang Zichen tidak menyinggung mereka sama sekali, sebaliknya yang satu menamparkan Tang Zichen dan yang lainnya mencoba memperkuat Tang Zichen. Jelas bahwa Tang Zichen adalah orang yang menderita, tetapi sebaliknya, dia membuatnya seolah-olah Tang Zichen telah menyinggung perasaan mereka. Lemah, aku harus diintimidasi, aku tidak senang, aku harus membengkokkan aturan dan melampaui kekuatan mereka. Tang Zichen bersumpah dalam hati. Tang Zichen segera duduk di tempat yang sama untuk berkultivasi. Ziyu dan Rubah Putih melakukan hal yang sama, dan semua orang diam-diam berkultivasi. Tang Zichen menenggelamkan hatinya dan dengan hati-hati merasakan tiga ruang ketiadaan, mempelajari misteri mereka. Semakin dalam mereka mempelajari, semakin pada tiga bidang kekosongan mereka. Sehari kemudian, Tang Zichen tiba-tiba membuka matanya dan sepertinya telah menemukan sesuatu. Hei, apa yang terjadi? Mengapa saya memiliki perasaan bahwa tiga ruang kosong di sini sedikit berbeda dari yang saya masuki setelah kematian saya sebelumnya? Di mana tepatnya perbedaannya? Tang Zichen memiliki perbandingan dan segera menyadari perbedaannya. Hati Tang Zichen agak kesemutan karena ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan polanya dengan lebih baik dan mengetahui arcananya. Pada saat ini, di tiga fraksi, Guyan juga berkata di dalam hatinya, tampaknya ada sesuatu yang berbeda tentang tiga ruang kosong di sini. Saya harus mencari tahu di mana perbedaannya, sehingga saya dapat berharap dapat menyempurnakannya. Misteri Three Nothing Spaces lebih cepat. Tang Zichen dan Guyan, keduanya menemukan apa yang berbeda, tetapi yang lain, yang tidak pernah mati, tidak dapat dibandingkan sama sekali. Agaknya kemajuan Tang Zichen dan Guyan selanjutnya akan sangat cepat, jauh melampaui yang lain. Hanya Tang Zichen dan Guyan yang lebih pintar dan yang bisa memahami dasar-dasarnya. 10 tahun kemudian. Haha, sepertinya aku punya alis. Wajah Tang Zichen senang. Pada saat ini, suara Tang Zichen datang dari telinga Ziyu. Tang Zichen, selamat, kamu telah mencapai kondensasi tiada taraf di domain 3 ketiadaanmu. Begitukah? Hehehe.
Tang Zichen tersenyum, ini pasti ada hubungannya dengan pemahamannya selama 10 tahun terakhir. White Fox berkata, Tang Zichen, kamu nak bisa melakukannya, hanya 10 tahun, kamu telah mencapai satu gambut kondensasi. Terima kasih Rubah Putih Senior. Ziyu bertanya, Tang Zichen, pemahamanmu sangat tinggi. Apakah kamu memiliki pengalaman lain yang berbeda? Itu dapat merangsangmu untuk memperdalam pemahamanmu tentang 3 ruang tanpa ruang. Tang Zichen bertanya, apa maksud senior? Seperti apakah kamu pernah menemukan peninggalan lain atau sesuatu seperti itu di tanah tak bertuan ini sebelumnya, atau hal aneh lainnya yang terhubung ke 3 ruang tak bertuan? Ini, biarkan aku berpikir. Tang Zichen segera teringat. Dalam hatinya, Tang Zichen berkata, ya, saya sebelumnya memasuki daerah tak berpenghuni di tepi Laut Cina Selatan, di mana saya menemukan peninggalan bawah air yang sangat dalam, dan merasa seperti bertemu hantu di bawah air itu, relik. Murphy, apakah itu sesuatu yang juga terkait dengan 3 ruang tanpa ruang? Tang Zichen senang, sepertinya dia memiliki lebih banyak inspirasi di dalam dirinya. Tang Zichen, kamu berbicara. Ziyu sibuk bertanya. Senior, saya sangat lemah, apa yang bisa saya temui, begitu saya melakukannya, saya khawatir saya akan segera mati. Tang Zichen tidak mengatakan yang sebenarnya. Karena orang-orang egois, meskipun mereka menyelamatkan Tang Zichen, sekarang bukan waktunya untuk berbagi dengan mereka, tetapi Tang Zichen bersumpah bahwa jika dia mencapai sesuatu di masa depan, dia pasti akan berbagi dengan mereka, dan harus menunggu sampai Tang Zichen kekuatan tidak lebih lemah dari mereka. Juga, Ziyu tidak bertanya lagi. Rubah Putih juga melanjutkan kultivasinya. Tang Zichen melakukan hal yang sama. Saat ini, Tang Zichen menggabungkan ruang setelah kematiannya sebelumnya dan pertemuan dengan daerah tak berpenghuni di tepi Laut Cina Selatan, memiliki inspirasi yang luar biasa, dan tampaknya ada sangat misteri yang dapat dipecahkan. Mempelajari misteri 3 ruang tak berpenghuni adalah proses pemecahan misteri 3 ruang tak berpenghuni secara terus-menerus. Saat ini, di 3 fraksi. Gu Yan juga tampak sangat senang, seolah-olah 100.000 tahun ini cukup bermanfaat. Haha, itu benar-benar membuatku menemukan banyak ide baru, tampaknya telah mati sekali sebelumnya, itu benar-benar bukan tanpa makna tetapi masih memiliki nilai yang sangat dalam. Wajah Gu Yan kembali percaya diri. Bersambung.